dengan kami basis di channel Cahayati, channel yang mengungkap dan mempelajari akan pemahaman pembelajaran ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, ilmu qadim, kitab qadim dari Tuhan Sang Maha Qadim. Salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih sayang untuk seluruh umat manusia sedunia. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, di malam ini santai sejenak sembari menikmati keindahan malam dan nyeruput kopi di teras depan rumah. Semoga hal ini menjadikan hal yang baik dalam mengkaji ilmu yang datang dari sisinya lewat utusannya yang disampaikan kepada manusia di dunia. Saudara-saudaraku yang beriman, dimanapun Anda berada, kajian kami selalu berkenaan dengan hal-hal yang menjadi pedoman hidup, patokan hidup, dasar hidup, kehidupan manusia di alam semesta ini yang berasal daripada kehidupan di alam terdahulu atau alam kidam, alam akhirat. Unsur rahasia kebesaran persifatannya yang diutus dan mewujud ke dunia menjadi sifat yang mewujud sebagai tanda akbarnya, tanda kebesarannya, atau di dalam ajaran agama Islam disebut Allahu Akbar, artinya kebesaran Tuhan atas sifat wujudnya yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, atau disebut juga alam makrokosmos, alam dunia ini. Baik saudara-saudaraku, memahami daripada ilmu. Apa itu ilmu? Nah, jika kita belum tahu akan makna ilmu, hakiki ilmu, penjabaran ilmu, ataupun penjelasan tentang ilmu, maka sulit bagi kita sebagai manusia untuk mengetahuinya. Maka perlu adanya pedoman-pedoman, dasar-dasar pengetahuan yang datangnya dari para guru-guru sebagai pembimbing ilmu. Beberapa puluh tahun yang lalu, perjalanan kami itu pernah diwasiatkan akan arti ilmu oleh seorang guru yang beliau disebut sebagai tokoh agama. Beliau menyampaikan akan arti ilmu seperti itu. Saudara-saudaraku yang beriman, hal ini yang berkenaan dengan ilmu ini sangat universal, sangat menyeluruh, berlaku untuk seluruh umat manusia sedunia. Secara gambaran umum,
disampaikan oleh beliau, seorang tokoh agama, menyampaikan bahwa apa arti ilmu. Nah, inilah kita harus mengetahui apa arti ilmu dan sumber ilmu itu berada. Beliau menyampaikan bahwa ilmu itu adalah gambaran hati. Ya, ilmu itu adalah gambaran hati. Gambaran hati artinya suatu gambaran rahasia yang ada di balik kolbu hati manusia. Jadi gambaran, sebuah ilustrasi gambaran hati yang tidak terdeskripsi dan terdefinisi. Gambaran hati kemudian sesuai kenyataan, artinya kenyataan di dunia ini, fakta nyata, realita. Itulah ilmu. Jika ilmu ya tidak sesuai dengan fakta nyata, realita, gambaran nyata, wujud itunya, itu namanya bukan ilmu, tapi hayalita. Nah, jika hayalita berarti downgrade, artinya tidak realita, tidak fakta, berarti bukan ilmu. Nah, itu artinya ada suatu angan-angan, kembali kepada metafisika, tidak wujud, tidak konkret, seperti itu. Dan jika tidak konkret, maka tidak disebut ilmu. Seperti tadi, bahwa ilmu adalah gambaran hati sesuai kenyataan. Gambaran hati itu metafisika, kenyataan adalah fisika. Seperti itu. Artinya dari alam rahasia ya, kemudian mewujud fisika di dunia. Jika dari gambaran dari dalam hati itu gambaran A contohnya, maka realitanya, fakta nyatanya, mewujudnya itu harus A pula. Itu namanya konkret, seperti itu, linear, sama, seperti itu. Nah, inilah yang penting bagi kita selaku manusia di dunia. Hal ini berkenaan dengan ilmu apapun itu, ya, baik ilmu ajaran agama, ilmu ajaran tentang dunia, harus seperti itu. Jika datangnya dari hati, ya, dari dalam hati, dari kita manusia dan rohani, itu berarti tandanya ilmu dari Tuhan. Nah, jika ilmu yang bukan dari hati, gambaran hati, berarti itu akal pikir manusia atau keinginan manusia, hawa nafsu manusia, dan itulah batasan ilmu dunia. Jadi ilmu yang dihasilkan oleh Allah, olah pikir akal manusia, keinginan manusia, hawa nafsu manusia, itu adalah ilmu dunia. Ilmu batasan dunia, ilmu batasan ruang dan waktu, terbatas ruang dan waktu. Hanya batasan dunia, seperti itu. Karena diolah oleh akal atas dasar keinginan manusia, seperti itu. Sedangkan ilmu yang asli itu adalah ilmu yang datang dari Tuhan, yang dari sisinya. Yang tadi kami sebutkan, ilmu itu adalah gambaran hati sesuai kenyataan, realita. Artinya sesuatu yang bersemayam di balik hati, di balik kolbu, atau sesuatu yang bersemayam di balik hati dan kolbu adalah unsurnya dia, unsur rohani. Ya, unsur rohani itulah yang mewujud ke dunia. Di balik jasmani manusia itu berupa unsur rohani, itu alam akhirat,
alam akhirat, ilmu alam akhirat, ilmu rohani itu adalah ilmunya Tuhan yang mewujud ke dunia, karena unsur itu adalah suatu rahasia kebesaran persifatan, jadi sifatnya wujud. Inilah perbedaannya antara ilmu akal, ilmu yang dihasilkan oleh akal logika manusia, keinginan manusia, hawa nafsu manusia, itu tidak melibatkan Tuhan sejatinya, sebenarnya. Jadi hanya olah keinginan hawa nafsu manusia mengakal-akali ya sesuatu yang dipandang perlu atas keinginan diri manusia itu sendiri. Contoh soal sesuatu kebenaran ya, yang memang mutlak itu tetap mutlak, namun ada sesuatu permasalahan yang tidak benar dalam konsep dunia, namun diakal-akali ya, di otak-atik agar menjadi benar. Contoh soal kebenaran yang diinginkan secara berjamaah ya, walaupun itu salah, namun karena diakal-akali lewat bahasanya itu masalah, kemudian di otak-atik ya, ditujukan kepada sesuatu ya, seolah-olah seakan-akan agar menjadi benar. Contoh, banyak manusia yang berbuat dan berproses di situ di media massa sekarang ini, bahwa lewat AI ya, sesuatu yang tidak benar dia olah, dia program seolah-olah menjadi benar. Nah, inilah akal-akalan manusia, keinginan manusia, hawa nafsu manusia ya, sehingga ilmu yang dihasilkan itu seolah-olah benar, seolah-olah sesuai fakta nyata, padahal tidak ya, seperti itu. Contoh, performan saya ya, dengan apa adanya ini lewat diakal-akali, lewat diutak-atik ya, melalui AI, wajah saya bisa berubah-ubah seperti itu, tidak sejatinya atau tidak sebenarnya. Bisa menjadi muda, rambut saya bisa menjadi hitam ya, penampilan saya bisa menjadi bersih dan sebagainya, padahal kondisi saya seperti ini, seperti itu. Nah, inilah olah pikir, olah akal manusia, dan itulah batasan dunia. Dan ilmu batasan dunia itu adalah ilmu fata morgana, ilmu hayalita, downgrade, turun ya, tidak mutlak ya, benar menurut batasan dunia, salah menurut batasan dunia. Artinya tidak mutlak. Tidak mutlak ini artinya ya tidak baku, tidak kekal ya, seperti itu. Ini harus dipahami. Jadi manusia harus tahu mana ilmu yang sebenar-benarnya ilmu ya, mana ilmu yang hasil olah pikir akal atau batasan dunia, seperti itu. Jadi jika ilmu yang mutlak itu adalah ilmu yang berada dari dalam diri manusia, dari kolbu ya, itu ilmu Tuhan. Kalau bahasa di Islam, iqra kitabak, seperti itu.
Jadi kitab yang ada di balik jasmani manusia, di kolbu manusia, Iqra kitabak, itulah ilmu Tuhan. Seperti itu saudara-saudara. Nah, ilmu Tuhan mutlak, tidak terbantahkan. Seperti itu. Dia ilmu kekal, ilmu kodim dari Sang Maha Kodim. Ya. Jadi ilmu yang satu itu tidak terbantahkan. Nah, Nabi bilang di dalam agama Islam ada 2 kantong ilmu. Ya, jika satu kantong ilmu yang satu itu yang rahasia tidak bisa diilmiahkan, maka ya taruhannya adalah nyawa, seperti itu. Nah, padahal ini zaman modern, ya, bahwa ilmu yang sesungguhnya harus sesuai dengan kenyataan. Kenyataan apa? Ya, kenyataan dunia, sebab alam dunia ini adalah kenyataan alam akhirat. Jasmani ini adalah kenyataan ruhani. Ya. Dunia alam baharu, alam wujud, alam akhir, dan alam terdahulunya atau alam kidam adalah alam akhirat berupa unsur rohani. Seperti itu. Unsur yang diutus oleh Tuhan. Alamnya alam rahasia. Alam rahasia, alam akhirat, unsur rahasia, unsur rohani, dan mewujud ke dunia, karena itu sifatnya wujud. Seperti itu. Nah, ilmu akhirat, ilmu rohani itu mutlak, gambaran hati sesuai kenyataan. Nah, untuk mengetahui akan hal tersebut, kita sebagai manusia harus mengetahui teknik, cara jalan, rukun syarat, ya, untuk mengetahui ilmu yang ada dalam diri manusia itu, ilmu rohani itu, Iqra kitabak itu. Nah, cara jalannya harus tahu, ya, tekniknya, dan harus ada gurunya. Seperti itu. Harus ada gurunya khusus yang mengajarkan itu, yang membimbing dan memimpin cara mendapatkan dan praktek ilmu itu. Nah, ilmu yang satu itu, ilmu kodim itu, Iqra kitabak itu adanya di alam rahasia, alam akhirat, berupa unsur rahasia, unsur ilmu, unsur ruh. Maka seyogianya, seharusnya manusia itu berpikir bahwa dari alam dunia fisika manusia harus masuk ke alam akhirat, alam metafisika. Dan ini perlu sarana, perlu penghubung alam dunia fisika, alam akhirat metafisika atau alam rahasia. Jadi alam dunia ke alam akhirat itu ada jalan yang satu. Jalan yang satu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, disinilah kita harus ketahui untuk semua manusia. Jadi, untuk mendapatkan dan mencari ilmu yang mutlak dan kodim itu dari alam dunia masuk ke alam akhirat, alam rahasia, alam ruh, alamnya ruh. Nah, itu perlu sarana, itu jalan lurus, jalan satu. Kalau bahasa di dunia, jalan yang menuju Tuhan, menuju hakikat, jalan vertikal, bukan jalan horizontal. Kalau jalan horizontal, jalan di dunia, di wujud ini, di fisika ini banyak. Jalan-jalan, gang-gang, jalan besar dan sebagainya itu banyak. Seperti itu. Namun untuk
jalan menuju hakikat, jalan untuk menuju Tuhan, ilmu Tuhan di alam akhirat itu jalannya vertikal di alam akhirat. Nah, itulah jalan yang lurus, jalan yang satu, disebut jembatan Shirathul Mustaqim dalam bahasa Islam. Nah, jembatan Shirathul Mustaqim itu kias rambut dibelah 7. Untuk mencari ilmu yang mutlak, ilmu yang qadim sangat sulit, karena menyeberang ke alam akhirat dengan titian rambut dibelah 7 sangat sulit, tidak mungkin mampu diseberangi. Kalau toh mampu, kita harus belajar di dunia ini, dan sulit. Nah, pembelajaran untuk menyeberang ke alam akhirat harus mencari panduannya, pembimbingnya, seperti itu. Karena ada manusia yang dijadikan penghubung, dijadikan bahasa dari bahasa Indonesia itu sarana, ya, kalau bahasa agama wasilah, tali penghubung atau channel, seperti itu, agar bisa nyebrang ke alam akhirat, seperti itu, lewat jembatan tersebut. Ya, disitulah yang disebut guru rohani. Nah, guru rohani ini sangat penting bagi kita manusia yang mempunyai unsur rohani, untuk mendapatkan ilmu akhirat, ilmu yang mutlak, ilmu yang qadim, ilmu yang datangnya dari sisi Tuhan, ya, bukan ilmu yang tadi saya sebutkan hasil olah pikir akal manusia lewat keinginan. Sehingga nanti setelah kita bisa masuk alam akhirat lewat guru pembimbing, bukan lagi ilmu-ilmu yang diinginkan oleh kita sebagai manusia, tapi ilmu yang dibimbing langsung, ilmu yang dipahamkan langsung oleh Tuhan sendiri lewat utusannya, oleh guru rohani tersebut yang diutus, yang berada dalam diri, di balik jas tabir diri kita manusia, seperti itu. Nah, itulah ilmu yang mutlak. Nah, gambaran hati sesuai kenyataan, dan itu tidak bisa diakal-akali. Ilmu yang datang dari sisi Tuhan, yang disampaikan oleh utusan Tuhan, yang dipahamkan oleh guru rohani kepada kita, seperti itu. Jadi itulah ilmu yang tidak terbantahkan, ya, ilmu yang tidak terbantahkan oleh manusia, karena ilmu dari Tuhan langsung. Nah, pentingnya ilmu yang hakiki, ilmu yang mutlak, ilmu yang qadim, menjadi pedoman hidup bagi manusia di dunia, agar hidupnya manusia di dunia ini mengerti akan kehidupan dirinya, di mana kehidupan manusia itu adalah hidup bersatunya ruh dan jasad. Nah, itu arti hidup. Arti hidup itu bersatunya ruh dan jasad. Nanti kita bahas selanjutnya. Seperti itu, saudara-saudaraku. Kita membahas tentang ilmu tadi, perbedaan antara ilmu dunia yang dihasilkan oleh akal, olah akal, pikir manusia, keinginan, hawa nafsu manusia yang sebatas duniawi saja, yang sifatnya fata morgana atau downgrade, turun, sebuah khayalita, tidak mutlak, tidak qadim, tidak kekal. Dan ilmu itu biasanya ilmu akal-akalan, mengakali, ya, akal-akal, tidak kualitas yang mutlak, seperti itu. Dan beda dengan ilmu yang asli. Ilmu yang asli adalah
gambaran hati sesuai kenyataan. Itulah ilmu mutlak, ilmu dari dalam diri manusia, atau yang tadi saya sebutkan iqra kitabak, ya, seperti itu. Iqra, bacaan, tulisan yang tidak berlafal huruf dan lafal dan huruf, ya, tidak bersuara, tapi itu dipahamkan langsung, ya, dari dalam dan mewujud ke dunia, seperti itu. Kebenaran yang mutlak, ilmu yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Itulah perbedaannya antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, untuk mengetahui ilmu akhirat, ilmu yang mutlak, ilmu yang qadim, ilmu yang datang dari sisi Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memahamkan dan menghendaki, manusianya tidak berdaya dan upaya, akal pikirannya lumpuh, ya, hawanya, nafsunya tidak ada. Jadi semua real, mutlak dari Tuhan itu sendiri. Itulah ilmu yang asli, yang dibalik kolbu manusia. Dan itu harus dicari, karena harus menyeberang, manusia harus menyeberang ke akhirat. Itu harus menyeberang ke akhirat, seperti itu. Nah, ini yang harus direnungkan oleh seluruh umat manusia sedunia. Jangan sampai kita tidak paham dan mengerti akan ilmu hakiki, ilmu yang sebenarnya, ya, ilmu yang mutlak yang datang dari sisinya, dan bukan ilmu yang diakal-akali atas keinginan manusia itu sendiri. Demikian penyampaian kami, pemahaman kami, ya, semoga menjadi pencerahan pemahaman ilmu dunia batasannya mana, dan ilmu akhirat batasannya dan berada di mana, seperti itu. Sekali lagi, ilmu dunia adalah batasannya akal manusia, batasan dunia yang ilmu dunia adalah batasan olah pikir akal manusia, keinginan hawa nafsu manusia. Dan ilmu mutlak, ilmu sejati adalah ilmu yang berada dari dalam diri manusia, dari kolbu manusia sesuai kenyataan. Dan itu adalah ilmu yang langsung dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memahamkan, bukan keinginan manusia. Manusianya tiada daya dan upaya, akalnya lumpuh, nah, ibaratnya bahasanya dia mati akalnya dan hidup rohaninya, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan akan pemahaman arti ilmu yang sebenarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kehilafan. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, salam kebangkitan rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Undang-undang